Jadi apa-apa yang dihasilkan oleh manusia selain Nabi, itu tatarannya masih relatif, Pak, kebenaran. Relatif yang objektif. Jadi kebenaran ada dua. Maaf Pak, ya mungkin saya agak saya kasih waktu dulu. agak berfilsafat saya. Boleh. Ya, saya melalui langkah Pak, ya, karena saya istilahnya saya paling senang belajar. Pak. Saya baru berhenti setelah umur berapa? 50 kuliah ya. Ya, mungkin seandainya saya ingin ada S4, S5 saya kuliah lagi. Gitu. Jadi pada dasarnya apa yang dihasilkan oleh manusia itu tidak bisa dianggap. Nanti sama mimpinya Paulus. Paulus itu kan mimpi, Pak. Ya, Paulus itu saat pada zaman Nabi Isa dia tidak pernah ketemu Nabi Isa. Ya, tidak pernah ketemu Nabi Isa. Malah dia membunuh pengikutnya. Suatu saat dia mau ke tempat lain, ke Antioquia ya, Antioquia. Mau ke Damaskus. Di perjalanan dia baru kelengar, pingsan, kemudian katanya dia melihat Yesus. Ya, melihat Yesus. Saulus gitu. Siapa engkau? Aku Tuhan. Lah, kalau mau ditanya Pak, yang begitu saja. Kalau saya tadi bicara saya, mungkin jin Pak. Maaf ya, jin. Maaf Pak ya, saya ini terbuka. Saya ini tiap malam Pak, dialog sama jin yang masukkan ke orang Pak. Boleh Bapak nggak percaya? Serius itu. Hampir tiap malam loh saya di Surabaya itu. Karena saya jarang tidur. Maaf ya, mungkin saya mungkin menyimpang dari. Kadang-kadang maaf, saya bisa ngambil Pak di Semeru, tarik truk masukkan ke orang, dia bisa pingsan nanti. Kalau yang saya masukkan nanti jin yang berupa Pak, harimau nanti, ini seperti harimau. Gitu. Loh, boleh Bapak nggak percaya, tapi ini nyata. Gitu loh. Ilmu. Iya, ilmu. Dan mungkin juga bisa. Nah, itu apa sama? Ilmu. Gitu. Kalau saya maaf ya, kalau saya mempelajari Mirza Ghulam Ahmad itu seorang ulama. Ngerti? Seorang ulama yang dia menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah. Ngerti? Mirza Ghulam Ahmad. Mungkin dari kehusukannya dia membuat sesuatu yang tapi hati-hati manusia, bisa dimasuki oleh jin Pak. Serius Pak. Ini serius ini. Berarti Mirza kemasukan jin. Bukan. Saya tidak mengatakan itu. Yang menerima Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Nanti Bukan sama Mirza dengan Ghulam. ibunya teman saya yang di Jakarta siapa tuh? Lia Eden. Saya kira terlalu melebar Pak kalau ke situ. Ini Temat saya baca dulu buku-buku Masih Maud, buku-buku Mirza Ghulam Ahmad. Iya. Baru kemudian menilai Bapak. Tapi kalau hanya dengar dari orang-orang seperti itu, aduh saya sangat itu kalau kemudian orang yang menerima beliau kerasukan setan itu sangat ya, udah nggak sampai ke sana. Kita nggak harus sampai ke sana. Ya, coba gini aja kita. Apakah Rasulullah menyatakan bahwa dia adalah nabi terakhir? Ada. Ustadz ada. Tadi sudah dibahas. Iya, makanya nanti dibahas. Kalau memang Rasulullah menyatakan nabi terakhir, apakah ada nabi lain, Pak? Ya, kalau gitu kita murtad, Pak. Serius itu. Apakah Rasulullah pernah mendeklarasikan aku nabi terakhir? Ada. Tidak ada, Pak. Hadis mana? Ada dalam hadis. Iya, ada. Anak kata Nabi wa Aisyah kan dikatakan boleh dikatakan kata. Ada hadisnya, saya keluarkan. Ustadz ada nggak? Ada. Bahwa Quran ini adalah yang terakhir. Ada. Sudah sempurna tadi. Sempurna. Ada itu. Sudah pakai itu. Enggak, kalau hadis itu tadi. Mirza Ghulam Ahmad kita hormati sebagai ulama. Oh iya. Sebagai ulama. Sebentar. Berarti jenengan itu sebetulnya menghormati Mirza Ghulam Ahmad. Tapi sebagai ulama. Kalau enggak nanti seperti Kristen.
putih Kristen. Malah justru malah Isa Tuhan. Kalau itu kami berterima kasih kalau itu ya. Ini terkait Pak, penghormatan pikirannya Daripada orang masing-masing. Si pendusta, si penipu, kami lebih baik ya beliau seorang ulama. Iya, Tadi saya seorang bilang, ulama. baru satu ambil. Kalau ulama masa pendusta? Tidak mungkin. Nah iya, ya sudah. Beres wis. Tidak ada masalah sebenarnya. Berarti sampai memandang naiknya grade ulama yang mengklaim sebagai nabi ini sama dengan Kanjeng Nabi Isa yang grade-nya dinaikkan menjadi Allah. Kan sama-sama naik grade gitu ya. Ya terlalu. Oh ulama kok. Oh lah iya, maksudnya ini kalau Isa kan Allah ya jauh Pak. enggak, maksudnya sama-sama derajat proses kenaikan grade. Kalau Nabi Isa kan tidak pernah menyatakan itu. Iya, ya. Hanya pengikutnya Nah. kan gitu. Pengikutnya yang menyatakan Kalau dia ini Tuhan. kan pribadinya sendiri yang mengaku nabi gitu toh. Bisa kan ngaku nabi, itu loh. Tergantung ke siapa yang Enggak, ini kan berhubung ada beliau kan, kalau misalnya ngaku nabi kan. Iya, beliau Itu loh, mengatakan tadi kan sudah dapat- dijelaskan nabi macam apa. Iya. Majazi, buruzi, dili, umati. Ada diksi baru. Jadi nabinya itu di breakdown lagi. Kalau kita kan nabi selesai gitu kan. Beliaunya itu di breakdown lagi. Nabi syariat, nabi tidak syariat. Cuman itu ditarik sama beliaunya. Lah kalau nggak bawa syariat nanti opo. Kan sama dengan Tuhan. Ya syariatnya Nabi Muhammad kan pelaksana dari syariat Nabi Muhammad, bukan berarti tidak membawa syariat lalu mengajarkan apa yang enggak begitu. Yang seperti nabi-nabi di Bani Israel ya berhukum kepada Taurat, artinya menggunakan Taurat sebagai hukum itu. Nabi Jagul Ahmad juga dalam hal ini coba baca karangan-karangan beliau, menurut saya sangat indah tentang keindahan Al-Quran. Nah. Jadi apa? Jadi beliau menggunakan Al-Quran. Nah, Sebentar. kalau mengarang dengan keindahan mengagungkan Al-Quran dan Rasulullah Itu ulama. lah Itu loh. beres. Jadi karena gini Ustaz Ahmad, ulama juga itu begitu, Ya. tidak bawa syariat toh, Makanya menyampaikan ajaran Nabi Muhammad kan gitu kan? ini Nah, jadi panjang lagi, sudah satu itu jadi panjang lagi. Tadi saya sudah katakan ribuan, ratusan, puluhan ya orang menerima wahyu. Kalau Allah Ta'ala tidak memanggilnya nabi kan nggak bisa. Dia mengklaim diri sebagai nabi. Karena apa? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah Ta'ala yang maha tahu kapan dan di mana utusannya itu diturunkan, risalahnya itu diturunkan. Nah, Iya. seperti itu klaim Allah Ta'ala, katanya kebenaran milik Allah. Iya, bukan itu. kan sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Ya, persoalannya kita ini kalau kita percaya pada Allah dan Rasulullah, apakah kita lebih percaya lagi yang lain sebagai nabi? Kan terlalu. Makanya Rasulullah sedih saat mau wafat, muridnya sangat mengagungkan dia sedih. Apalagi kemudian ada orang lain lagi yang Ngaku-ngaku. diagung-agungkan, luar biasa. Rasulullah sendiri terlalu diagungkan, tidak mau. Rasulullah menyuruh hanya Allah yang diagungkan. Ini Pak ya. Ini. Kita mau membahas Mirsad sebagai orang yang tokoh nomor satu, atau kita menghormati apa yang dia sampaikan. Karena sentral bagi orang Islam itu hanya Allah dan Rasulullah. Di luar itu sudah tidak ada lagi. Artinya bukan Islam lagi. Maaf Pak ya. Ini yang menyatakan Islam jika dia mengaku Allah dalam syahadat itu sebagai Tuhannya dan Rasulullah sebagai Nabi. Di luar itu sudah nggak ada lagi. Berarti bukan Islam. Bukan Islam. Ya. Tapi jemaat kan baca syahadatnya seperti itu. Ya syahadat ya sudah sama. Iya, sama. Cuman kadang-kadang memang dalam orang itu dalam berorganisasi terlalu ada yang ditonjolkan Pak. Tapi itu harus disadari Pak. Harus disadari. Dalam hal politik aja PKB dengan P3 itu sama-sama orang NU Pak. Tapi menonjolkan yang masuk surga adalah NU. bukan NU-nya Pak. Yang masuk surga adalah PKB, orang PKB.
Yang masuk itu orang P3. Kalau mudah apa? Hah? PKB. Nah, padahal P3 dengan PKB sama. PKB ya, PKB P semua. P3. Gitu Pak ya. Gitu. Santai aja Pak. Istilahnya coba kita renungi. Kita nggak usah terlaluan Pak. Tegang. Menurut saya. Tegang dan juga terlalu tersentral ke hal-hal yang aneh. Hormati Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai ulama besar tapi tetap ulama. Jangan sampai seperti Kristen itu, karena di Al-Quran dinyatakan Isa Al-Masih itu sebagai seorang yang nomor 1 di dunia. Dia nggak paham bahwa seorang bukan Tuhan kan? Itu sering dilewati itu ya, sebagai seorang yang kan gitu. Walaupun tetap aja orang. Itu tetap orang, itu loh. Bukan Itu setuhan. dilewati. Bukan itu. setuhan. Itu. Bukan setuhan. Bukan Tuhan. Kalau Nabi Isa Al-Masih adalah Tuhan yang terlain, seorang, berarti tetap orang, bukan tetap manusia kan gitu Pak ya. Ya. Tapi jangan sampai ini membuat sedih Pak. Saya ya maaf ya. Jangan sampai teman-teman menganggap sedih. Sebuah pendapat ini Pak, sebuah pendapat dari saya seorang pengembara pencari ilmu kan gitu Pak ya. Maaf Pak, saya ini Santrinya Gus Beti bilang, santrinya Gus Beti. ini ya. Kita kaji sendiri, minta petunjuk Allah. Jangan sampai ada orang lain yang langsung nerima, ya maaf ya, nerima waktu dari Allah. Dipertanyakan, maaf ya, dipertanyakan. Itu renungi, monggo direnungi bersama-sama. Organisasi tetap organisasi. Jangan sampai Muhammadiyah NU itu jadi aliran, jangan sampai itu sebuah organisasi Pak. Sebuah organisasi harus tetap dipertahankan, sebuah organisasi dakwah yang punya visi dan misi. Maaf ini niat, seandainya mungkin Ahmadiyah dijadikan sebuah organisasi berdakwah, organisasi dakwah, itu akan lebih bagus. Jadi satu kesatuan Islam gitu. Ya, Maaf kita ini yang jadi bisa sandungan berdiri. kadang-kadang gitu Pak. Kita satu pimpinan di Nah. seluruh dunia itu satu pimpinan. Iya. Gitu. Jadi makanya kami punya harapan besar dengan apa yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai kita kembali bersatunya Islam di bawah naungan panji Islam Rasulullah SAW itu ya di masa Al-Masih, untuk sebagai bukti kedatangan Hadrat Rasulullah SAW yang kedua kalinya untuk liyudhirahu ala dini kulli, memenangkan Islam di atas agama-agama. Sebetulnya itu tujuan goal akhir itu seperti itu. Soal kemudian karena beda paham Ahmadiyah dipersekusi, didiskriminasi, itu kami menganggap sebagai bagian dari perjuangan. Kan enggak, Islam kita aja sekarang bangga-banggain, pada di masa-masa awal pedih-perih Islam itu. Sekarang orang bangga aja menyebut diri sebagai Islam, padahal belum melakukan perjuangan-perjuangan yang bagaimana menghidupkan Islam. Kan seperti itu yang tidak kita, kalau menurut kami itu yang tidak kami inginkan seperti itu. Jadi Islam itu bisa tinggi, Islam itu bisa terlihat keindahannya di dunia ini ya atas perjuangan-perjuangan kita. Jangan kemudian hanya karena sebagian kecil dari teologi Islam misalnya tentang jihad dibelokkan ke sana kemari, akhirnya bukan meninggikan kalimat la ilaha illallah, malah justru merendahkan Islam di mata agama-agama yang lain dengan tindakan kekerasan dan sebagainya. Kan sebetulnya itu yang dilakukan oleh Ahmadiyah dimanapun berada. Iya. Kan seperti itu Pak. Jadi Iya. Berarti dakwah berarti ya. Iya. Nah itu Pak. makanya kami juga tadi dari pernyataan Bapak, kalau memang mau dikoreksi itu yang benar itu dari Allah Ta'ala, kami juga meragukan kalau Nabi Ibrahim itu meraba-raba tentang Tuhan. Orang mau mengajak ke jalan Tuhan tapi dianya sendiri meraba-raba, ini Tuhan bukan, ini Tuhan bukan. Saya kira konteksnya tidak dalam rangka itu Nabi Ibrahim itu, tetapi dalam rangka mengajarkan kepada umatnya. Jadi itu tuh bukan Tuhan yang benar. Pada akhirnya kan seperti itu, bukan berarti Nabi Ibrahim meraba-raba tentang Tuhan. Cuman ini Pak ya, ini maaf Pak ya,
bahasanya Bapak, orang yang bangga pada Islam itu adalah sebuah perjuangan. Saya bangga dengan Islam, perjuangan Bapak. Perkara nanti pejuang-pejuang sebelumnya, sahabat Rasul, tabi'in yang berjuang, kita hormati Pak, dan urusan dia Pak. Dia kan berjuang pada Allah, karena pertanggungjawaban diri dia pada Allah. Gitu loh. Kita tetap bangga dengan, tidak boleh kita malah nggak bangga dengan diri kita. Kita adalah Islam, itu perjuangan loh Pak, sebuah perjuangan. Saya ini Islam, perjuangan Pak. Jangan katakan itu tidak perjuangan Pak. Saya orang bangga itu dapat pahala, bangga itu dapat pahala, kan gitu ya, bener, bangga. Coba ada orang di Amerika itu sulit mengatakan saya Islam, kurang berani Pak itu, karena itu sebuah perjuangan itu. Mengatakan saya Islam itu sudah perjuangan, rasa bangga itu sudah perjuangan. Apalagi sekarang ya. Iya. Makanya kalau saya ya, saran saya itu adalah fokus bahwa ajaran yang benar hanya Allah, Tuhannya, dan Nabi Muhammad utusan. Titik sudah. Kalau kita misalnya mengangkat yang lain untuk di atasnya itu, sudah lain lagi loh Pak. Apakah kita mati-matian ini? Yesus itu Tuhan. Berarti kan memperjuangkan Yesus bukan. Makanya di Kristen itu kan saksi Yehova yang mengatakan Allah Tuhannya Allah, Yesus adalah Nabi. Di Kristen sendiri kan aliran itu yang ya. Iya. Beres sudah. Saya terus terang, Saya mau rame-rame dulu itu Pak. Saya itu tahu, itu kan saudara saya yang dipersekusi itu. Tapi mungkin orang yang mempersekusi ya, maaf ya, Ahmadiyah dipersekusi sampai dia bakar tempat. Itu saudara saya. Sama dengan Syiah. Tapi orang yang mempersekusi mungkin punya alasan, Pak. Maaf ya, punya alasan. Dia teguh dengan perjuangannya. Hanya Allah sebagai Tuhan, Nabi, titik sudah. Kan gitu ya. Bapak kalau di luar konteks itu Bapak sudah, maaf ya, bukan Islam lagi, Ini agak keras ini. Saya orang Madura ini, ya. Ya. Kalau Bapak nyatakan Tuhannya siapa? Allah, Nabinya Muhammad, sudah Islam itu. Kalau ada nabi lain, apakah itu dikatakan Islam, Pak? Bukan, Pak. Jangan dipaksa itu loh. Ngerti? Saudara sadar kita jangan memaksa gitu, maksa diri. Beres Pak ya? Beres. Saya mohon maaf. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini tadi yang saya Oke, selanjutnya tadi kita hadis, ya. Beliau Ustaz Ahmad mau menjelaskan hadis. ya. Jadi kalau tadi pada Terima kasih. pada surat Al-Ahzab ke-40 kata khatama tadi masih dipahami dengan banyak makna karena kata khatama. Ini di sini hadis ini jelas sekali, sangat jelas. An Anas bin Abi Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah inna risalah wan nubuwah qad qata'at. Sesungguhnya kerisalaan dan kenabian qad qata'at, telah putus. Fala rasul, tidak akan ada seorang rasul ba'di setelahku, wala nabi, dan tidak juga nabi. Panjang ini hadis. Jadi ini nggak bisa kata ba'di itu ditafsir lagi, sudah Di breakdown lagi. sudah nggak bisa, sudah mentok. Apalagi ada kota lagi tadi. Qata'at, putus. Nah ini yang tadi jenengan tanya hadisnya, nanti saya kirim ke Pak. ini pakai ya. Riwayat siapa? Derajat Tadi saya bacakan. Anas. Mocone cara Arab kan. Mana? Berarti moco tapi kan. Terus ini. Ya Pak. Ikan rawang itu loh, lah rawangnya nggak jelas. Untuk hal itu sudah dibahas juga dalam buku kami ya, mengenai masalah kenabian. Nanti juga bukunya bisa dibaca Pak, karena kalau
kita diskusikan ini lebih panjang. Iya, iya. Kelihatannya kita butuh diskusi lagi. Tapi yang lebih apa ya? Lebih spesifik ya. Ini memang diskusi pertama. Jadi masih temanya ditentukan sebelum diskusi. ya, insya Allah. Temanya kan sebenarnya kan tentang ini ya. Tazkiro. Iya, iya. Saya bawa ini. Nanti ngopi lagi tuh ulang pikir. Oke, saya melengkapi satu hadis lagi. Jadi begini, Kanjeng Nabi itu mengatakan bahwa para nabi itu seperti tumpukan batu bata, dan aku tumpukan yang terakhir. Ya, betul Itu Ada. sudah selesai seperti itu. Tapi nanti kalau lebih eksplor lagi terhadap hadis-hadis, Rasulullah itu bersabda juga, anak khotiman wa fatihah. Saya penutup dan saya pembuka. Maksudnya Loh, gimana? bagaimana coba itu mengartikan itu? Itu nanti panjang lagi. Saya masih apa namanya percaya bahwa ayat-ayat Al-Quran itu banyak bahasa-bahasa sastra tinggi yang tidak bisa diartikan dengan cara letterlek. Kayak contoh tadi yang Anda bawakan, Nabi Allah Yakub mencium bau Yusuf. Apakah mencium bau Yusuf itu artinya ini ada, soalnya tadi Anda gambarkan dengan panca indera. Saya mencium di sini ada kolusi ini. Kira-kira gimana kalau diartikan begitu? Nah, jadi makanya jadi bahasa-bahasa seperti hadis yang Penutup dan pembuka. nah itu konteksnya bagaimana, ada sebabul wurud biasanya, kemudian harus nanti makanya perlu pembahasan insyaallah. Saya terus terang tertarik sekali ini. Ini Pak, dalam ulumul hadis itu ketika ada dua hadis yang nampak seolah-olah bertentangan, itu kan harus dikompromikan ya. Jangan menolak salah satu di antara keduanya atau hanya membenarkan salah satunya. Karena apa? Karena betul tadi ada asbabul wurudnya. Itu yang nanti mengarahkan kita arah dari hadis ini kemana. Kita juga sudah membahas tentang itu. Kalau mungkin berkenan monggo dibaca. Nanti kalau tidak bukunya mungkin saya kirim PDF-nya tentang masalah kenabian itu. Ya, jadi di situ ada tafsir-tafsir yang ulama-ulama salaf juga menjadi rujukan dari Jemaat Ahmadiyah untuk bisa memahami tafsir itu. Saya kira memang seperti itulah. Semakin digali akan semakin banyak gitu hal-hal yang perlu kita diskusikan gitu. Tidak hanya satu ini. Jadi maksud saya kenapa tadi kalau mentok mintalah petunjuk Allah Ta'ala. Nah, yang ini saya tidak setuju. Jadi gini, kita itu kan diberi rasionalitas yang cukup, ya, yang cukup dan itu bisa kita kelola dengan baik. Saya tidak setujunya apa? Kalau ujung-ujungnya ke situ ya kita nggak usah diskusi. Itu loh. Itu nanti hasil akhir. Seperti ini kan Mas Andre, Dr. Suryadi hanya minta satu bukti yang itu tidak bisa dipenuhi oleh sosok lain. Apa buktinya bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu nabi? Itu belum terjawab. Saya andaikan Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak punya peninggalan berupa Al-Quran, Ya. Al-Quran ya bukan hadis ya, Ya. saya nggak bisa terima juga. Sepakat. Iya. Kuncinya kan di situ memang. Karena ada Al-Quran yang teruji, terbukti kebenarannya, Kebenarannya. Yang dibawa oleh beliau. yang dibawa oleh beliau. Itu bukti bahwa beliau adalah seorang nabi. Nabi gitu. Adapun ayat yang dibacakan tadi yang kalau dia berbohong akan aku tarik jantungnya, itu kan Nabi Ini Muhammad. sangat menarik ya dari Bapak ini. Jadi kami sudah juga menulis tentang kebenaran Al-Masih akhir zaman. Jadi di situ beberapa ayat Al-Quran diterangkan, hadis-hadis Rasulullah juga diberikan. Makanya
memang kita kan dari entitas yang berbeda ya, sini ke sini, sini ke sini. Betul. Jadi mungkin saran saya itu ya membaca dulu buku-buku Ahmadiyah itu, karena saya itu memang di berbagai dialog dengan sahabat-sahabat kami di berbagai kelompok itu ya, karena yang diterima oleh mereka itu informasi-informasi yang Nusewu dalam tanda petik Hoak. iya gitu, misalnya Kebencian. tentang Sanaullah itu ya, Iya. tentang Muhammadi Bego misalnya, kan sebetulnya diskusi kita itu saya kira akan ke sana gitu ya. Tapi saya kira bisa lain waktu lah, Soalnya topiknya hari ini katanya tazkirah, makanya nanti deh. Iya, jadi gini saya sendiri tidak tahu kalau bapak-bapak ini mau datang. Saya pikir cuma kita aja. Saya tidak tahu bapak juga bawa rombongan ternyata. Saya tahu beliau-beliau ini sudah ada di sini baru datang. Jadi memang saya kira juga tadi Ustadz Ahmad berdua gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini kan semakin banyak semakin Kami itu kan tiap bulan bulan ada rapat koordinasi. Iya. Biasanya tempatnya berganti-gantian. Nah, kebetulan bulan ini di Malang seperti itu. Jadi makanya beliau kan juga tidak tahu kalau jadi hari ini. Jadi karena kami sudah punya agenda juga. Ini qadarullah. Ya, itu. Tapi nggak apa-apa. Hanya Allah yang benar. Ini kebetulan di ruangan ini banyak namanya Ahmad. Iya. Ahmad. Saya juga. Banyak. Cuma ada yang Ahmadiyah, ada yang Muhammadiyah. Oke, gimana kita tutup atau? akhirnya. Cukup. Satu pertanyaan. Boleh monggo. Iya. Terus ditutup, closing statement sudah dibuat dong. Bisa Pak, biar luas. Nanti kan ada pertemuan lagi. Iya, oke, 5 menit. Buat PR. Iya. Gulam Mirza Ahmad itu Mirza Gulam Ahmad. Balik. balik itu 1800 sekian. Apa? 1835. Lahirnya 1835. 1835. Kemudian Anda beranggapan bahwa ini adalah nabi walaupun dengan Makna. ada berbeda. Nah, menurut Anda para sahabat Abu Bakar, Utsman, Umar, di mata Anda ini derajatnya kira-kira setara sama siapa tadi? Gulam Mirza Ahmad. Mirza Gulam Setara di atasnya atau di bawah? Khulafaur Rasyidin. Kalau bertanya tentang itu kan nabi-nabi juga punya derajat-derajat masing-masing, Pak. Kami beriman, meyakini bahwa Khulafaur Rasyidin itu adalah orang-orang terbaik di masa Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau menyebutkan 3 generasi kan, yang terbaik itu summa yalunahum qarni, summa yalunahum qarni. Apakah setelah mereka berlalu tidak ada orang baik di umat Islam ini? Banyak ya. Kami berpandangnya ya seperti itu. Akan bermuncul orang-orang baik yang punya derajat-derajat kerohanian seperti para sahabat Rasulullah SAW. Soal dia lebih tinggi, saya nggak bisa menilai, itu kan urusan kerohanian. Tapi akan lahir orang-orang suci dari umat Islam ini sebagai kuat kudsiyah, daya pensucian Rasulullah SAW melalui kitab suci Al-Quran, akan selamanya ada orang-orang suci itu. Dan Pak, jawabannya Pak. Dan orang suci itu nabi. Belum tentu. Kalau Allah memanggilnya nabi, ya dia nabi. Kalau enggak ya enggak. Yang perlu itu diketahui, kapan Allah manggil dia nabi? Jadinya kan begitu. Orang itu mendakwakan kenabiannya. Baru Rasulullah itu kan manggil, saya adalah Nabi Allah. Kan mendakwakan diri. Kan gitu.
Ustaz, tadi awal saya memulai tadi dengan sahabat kami, di mana sahabat kami memposisikan Mirza Ghulam sebagai mujadid dan bukan sebagai nabi. Lahor. Yang Lahor kata Bapak bilang. Ya itu mujadid kan. Iya. Iya. Ya, kalau Nah, artinya Ustaz, barangkali bisa sedikit karena kita kan ingin dapat informasi ya. Buat saya begini ini hal yang sangat positif gitu ya. Ya. Artinya apa memang di dalam Ahmadiyah memang ada dua kekuatan ini, yang satu memposisikan itu karena klaimnya sangat jelas sampai hari ini saya masih ingat wajah teman saya yang cuma berteman satu tahun di kuliah itu. Betul. Di Indonesia ada lagi dua. Jadi begini Pak, Buddha sama Paulsan. pendiri Kenapa Pak? Nabi Buddha sama Oh, yang ngaku nabi ya. Tambunan. Bukan Nabi. Nabi. Dan sekarang masih hidup ya. Iya, masih itu. Ya, kalau dua tadi kami meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujadid A'zam, bergelar Al-Masih dan Al-Mahdi. Beliau sebagai nabi dalam arti yang tadi, majazi, dili, guruzi, umati. Itu Pak. Kalau kami bergeser dari itu, ya Itu berarti kami keluar dari pengakuan Mirza Ghulam Ahmad. Berarti Beliau juga menulis dalam satu buku Ek Galatika Izalah. Jadi beliau memperbaiki suatu kesalahan. Disitulah beliau menjelaskan tentang bagaimana kedudukan beliau dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Gitu Pak. Jadi jelasnya memang di dalam buku itu, tapi secara singkatnya itulah. Kalau disebut sebagai mujadid, ya kami juga mengakui sebagai mujadid, tapi ada kelanjutannya mujadid azam. Sebagai nabi, ya kalau dipersepsikan, misalnya begini juga ketika Khalifah Ahmadiyah datang ke UGM, ditanyakan ada penanya ketika simposium itu, apakah Mirza Ghulam Ahmad itu nabi? Bukan nabi seperti yang Anda pikirkan. Lalu jawabnya begitu. Karena yang dipikirkan orang itu nabi bawa syariat, bawa kitab, bawa syahadat, punya tempat suci sendiri. Khalifah kami jawab, bukan nabi seperti yang Anda pikirkan. Kalau saya sarankan Pak, istilah nabi itu mungkin bisa diganti bahasa lain biar nggak sensitif. Kalau memang pengertiannya lain, karena di Indonesia satu pakai kamus besar bahasa Indonesia. Kalau pengertiannya lain mungkin istilah aja. Kami kan tidak berbenturan Ya. kan Iki dan juga mengurangi tafsiran Kapan Quran. closing ini? Wis gak apa-apa wis lanjut wis. Lanjut. Lu sudah closing ini? Belum. Sampai besok pagi. di dalam pertemuan-pertemuan Ahmadiyah, makanya sebetulnya sih perlu lead in kali, perlu bukti itu seperti apa sih Ahmadiyah itu gitu ya dalam kehidupan keagamaan itu perlu itu. Sebetulnya di dalam ceramah-ceramah para mubalik atau bolehlah lihat MTA Muslim Televisi Ahmadiyah itu kan udah 7 bahasa di 5 benua itu sudah mengudarakan itu. Kamu tidak pernah bisa menyebutkan Nabi Mirza Ghulam Ahmad, tidak pernah begitu. Karena kedudukan Nabi itu kan urusan Allah Ta'ala. Hanya kami kan mengikuti sabda Rasulullah. Misalnya biasa kita menyebut Hadrat Masih Mau'ud, Al-Masih yang dijanjikan. Coba di buku-buku Ahmadiyah apakah ada tulisan Nabi Mirza Ghulam Ahmad? Tidak pernah, kami tidak pernah memunculkan itu. Lebih bagus. Tapi dia nabi kan? Iya kan? Tidak seperti yang Anda pikirkan. Lah iya. Lah iya. Tapi ada bilang Tapi dia nabi kan? nabi tapi ada titik-titiknya. Tapi begitu diksi ini dipakai untuk dipindahkan. Ada keberatan seakan-akan ini mengurangi kemuliaan. Gini, Pak. Penggunaan istilahnya. Iya. Tidak pernah ada utusan Tuhan yang mundur dari pendakwaannya. Itu tidak akan pernah. Walau bagaimanapun tantangannya. Karena dengan itu justru tangan Tuhan akan bekerja untuk menolongnya. Kalau dia mundur dari pendakwaannya itu, maka dia dianggap sebagai pendosa dan Allah akan menghukumnya, kan gitu. Jadi tidak usah risau lah dengan nabi palsu itu. Rasulullah aja nggak pernah risau dengan Musailamah. Gitu. Tidak akan sukses nabi palsu itu.
Iya Pak, cuman harus risau. Nanti orang kan Kalau nggak risau nanti membiarkan sampai dengan membiarkan. sekarang begini, misalkan ada orang lain dia ngaku nabi, seperti yang tamu-tamu yang terhormat ini bayangkan. Nabinya itu bukan nabi yang seperti mereka bayangkan. Ada orang ngaku nabi, misalkan dari batu gitu ya. Nabi seperti yang anda tamu saya terhormat ini bayangkan. Saya kan terima itu. Kalau Gus Beti saya nggak terima. Nabi kok beti. Sudah ini. Oh, sudah. Oke. Tapi ini bukan yang terakhir loh ya. Iya. Kapan-kapan. Boleh saya usul? Oh, boleh monggo. Saya tidak mau masuk ke pokok materi ini, tapi saya usul tentang forum ini. Yang pertama saya mengapresiasi yang luar biasa Matur nuwun, matur. tentang forum ini dan bisa dilanjutkan, terutama dengan kami di Jemaat Ahmadiyah. Dan saya tadi dengar ada forum dengan Kristen juga ya. Apa? Forum Ada apa? forum dengan Kristen juga. Oh ya, kita dialog lintas iman. Ya, dengan Kristen, kemudian Mormon, Saksi Yehova ya aliran-aliran yang juga dipersekusi oleh teman-teman sesama Kristen kan, Mormon dan Saksi Yehova. Dalam hal ini saya tidak hanya sanggup untuk datang ketika Ahmadiyah diundang, tapi kalau ketika Kristen diundang juga saya bersedia untuk forum ini. Dengan syarat utamanya adalah ketika kita diskusi, karena saya belajar ya, saya belajar dari banyak hal, meskipun saya dari Jemaat Ahmadiyah, tapi saya tidak menutup ilmu-ilmu dari yang lain, termasuk Sahyova, termasuk Mormon, termasuk Syiah. Anak saya sekolah di Al-Kautsar, Syiah. Al-Kautsar yang di Araya. SMP Sebelah rumah saya. Dan kebetulan sekarang masuk Macung, sudah kuliah sekarang. Jadi di sana. Terus anak saya yang pertama yang baru lulus hari ini dari UNER itu mulai playgroup itu di Katolik, di sekolah Katolik di Waing, itu mulai playgroup. Saya sendiri juga berlatar belakang pendidikan Katolik. Saya lahir Islam, tapi saya dididik secara Katolik di sekolah, sehingga saya sangat multikultur dan saya sudah biasa hidup di lingkungan Protestan karena saya dari Jamuan yang bersebelah dengan penilaian GKJ ini. Jadi saya sangat senang dengan forum ini, tetapi dengan syarat bahwa ketika saya belajar ini saya menempatkan dari diri saya sendiri dan mudah-mudahan saya tidak keliru ya, dan tidak melangkahi apa yang Bapak maksud. Ketika kita diskusi, saya biasanya tidak mengukur dari sisi keyakinan saya. Ketika orang Yahudi diskusi dengan Kristen dengan ukuran Yahudi, jelas Yesus itu palsu. Yesus jelas bukan Mesias. Ketika Kristen mengukur dari kekristenan untuk menilai Islam, jelas Nabi Muhammad adalah Nabi palsu. Karena ukuran-ukurannya ukuran Kristen. Ketika kita belajar, mohon untuk kalau ini disetujui ya, tapi terserah bapak-bapak, kalau yang punya forum bapak-bapak, mohon untuk tidak mengukur dari keyakinan tertentu, untuk berdiskusi dengan yang lain biar sama-sama enjoy. Saya yakin orang Mormon akan berbicara belak-belakan macam hal ya, ketika kita tidak mengukur dari Kristen mainstream atau diukur dari Islam. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sebuah komentar yang bagus sekali dan Boleh saya jawab? beliau dulu sudah di request saya. Jadi ini mohon maaf penonton di rumah, ini mau saya closing tapi selalu ada permohonan yang tidak bisa saya tolak. Ya, Monggo, jadi Ustaz begini. Ahmad. Ya. Jadi begini Pak, kita sering berdiskusi lintas iman. Jadi yang kita diskusikan itu memang tentang keimanan, tapi ukurannya bukan keimanan, tapi adalah teksnya. Yang kita uji itu ada teksnya. Kalau kita mau melihat kebenaran itu, kebenaran ajarannya, bukan orangnya. Jadi, wah itu ada orang Kristen jadi bajingan, itu orang Islam teroris.
itu nggak bisa kita uji. Yang kita uji adalah coba tunjukkan di mana ayat Al-Qur'annya yang mengatakan bahwa orang Islam harus jadi teroris umpamanya. Begitu juga kita kalau mau menguji kitab mereka, kita uji kebenaran dari teksnya. Nah, sayangnya mereka ini biasanya kalau kita tanya teksnya tidak didapatkan teks asli. Nah, kita selalu begitu. Mudah-mudahan nanti dengan tipe diskusi yang dengan bicarakan itu sudah pasti itu Pak. Sudah pasti akan arahnya ke situ. Makanya tadi yang saya kejar kan kitab-kitab. Biasanya kalau kita mau diskusi, kita diskusi kitabnya gitu, bukan orangnya. Itu dulu begini orang ini. Saya nggak pernah ambil contoh kan, tadi nggak ada kan. Saya ngambil contoh seperti itu. Yang kita uji adalah kita uji teks. Jadi kita harus bawa bukti, ya bukti ayat atau bukti hadis kalau di dalam Islam. Kalau nanti ada, tadi kan kita argumentasi kita selalu ayat, hadis gitu. Monggo. Oke, lanjut ya. Ini ya. Makanya saya selalu mengatakan orang bicara kebenaran itu harus tahu dulu kebenaran. Pertama kebenaran mutlak dan relatif. Kebenaran yang disusun manusia itu masuk pada ranah relatif. Relatif ada dua, objektif dan subjektif. Kebenaran agama itu kebenaran mutlak. Yang pertama, untuk mengukur sebuah kebenaran mutlak itu ada kriteria. Kadang-kadang kenapa? Selain itu ada kebenaran relatif yang dibentuk oleh manusia berdasarkan etika. Etika itu budaya, jadi budaya. Jadi beda loh ya. Satunya di atas, satunya di bawah. Secara etika budaya kita tidak boleh mengukur suatu budaya dengan budaya kita, budaya orang lain dengan budaya kita, tidak boleh. Itu namanya egosentris. Tidak boleh kita mengukur. Budaya Madura diukur dengan budaya aja, tidak boleh. Tapi kan budaya kan di level manusia, perilaku manusia yang dituju pada masing-masing tempat. Tapi agama, kenapa kadang-kadang Islam, Kristen, apa itu? Katolik, Yahudi, ya Islam, ya Kristen, Katolik, Yahudi, dan satu lagi agama Majusi Nabi Daud ini. Kenapa kok ini sering ngomong? Dan ini orang menganggap ini sebuah agama samawi yang dari Allah katanya. Sehingga selalu diperbincangkan. Tapi seandainya agama yang berasal dari bukan samawi, Islam kadang-kadang nggak pernah berdebat atau jarang berdebat dengan Hindu, kepercayaan nggak pernah. Makanya kenapa kok selalu berdebat Islam, Kristen, Katolik, dan Yahudi? Karena ini dinyatakan agama-agama samawi yang sumbernya Allah. Semuanya mengakui bahwa ini sama-sama benar. Sehingga dengan begitu ini harus di cross check. Itu dibolehkan untuk saling membandingkan. Karena katanya sama-sama berasal dari Allah. Harus di cross check. Tapi kalau urusan budaya, agama budaya, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh mengukur suatu budaya dengan budaya yang lain, tidak boleh. Akan terjadi kesalahan. Salah satu contoh, saya menyatakan suku Asmat pakai koteka itu tidak benar, itu salah saya salah. Karena etikanya mereka benar begitu itu. Itu urusan budaya loh. Tapi kalau urusan agama yang dinyatakan sebagai kebenaran mutlak, yang katanya semua berasal dari Allah, boleh diperbandingkan. Karena itu sifatnya universal ukurannya, berlaku di mana-mana. Ini, jadi berlaku di mana-mana. Saya juga belajar, Pak. Saya 3 tahun belajar Injil dulu, ya, waktu tahun 87 sampai 90, ya, karena memang saya suka belajar. Gitu. Saya S1, S2, S3 Alkitab. Alkitab. Iya. Jadi S1 saya tutur kita Pak Bu. skripsi saya tentang Alkitab, S2 saya tesis saya tentang Alkitab, dan disertasi saya juga tentang Alkitab. Bagus itu, Pak. Bagus. Boleh diperbandingkan. Jangan takut untuk diperbandingkan. Jangan takut, karena itu sifatnya universal ukuran. Makanya saya katakan bedakan antara budaya dengan
agama. Agama ini sifatnya universal, mutlak. Mutlak. Kita boleh mengukur sebuah kebenaran itu berdasarkan kebenaran universal. Kalau budaya kan bukan universal budaya itu. Karena masing-masing daerah punya budaya, aturan sendiri. Itu loh. Malah lebih bagus Bapak kalau ikut dengan teman-teman. Tapi tidak boleh menghina. Artinya dalam misalnya, wah Yesus ini nggak boleh. Nggak boleh. Wah saya kira kan dilarang, Islam melarang itu. Yes. Dan Islam mungkin nggak akan pernah menghina Yesus dan itu dilarang, dosa. Kan gitu ya? Makanya kalau kita mengukur keyakinan orang bukan dari keyakinan kita, pasti tidak akan menghina. Mengukur keyakinan orang Dari keyakinan kita pasti tidak ada penghinaan. Oh, begini Pak. Bapak mungkin belum maaf Pak ya. Bapak yang saya jelaskan belum paham ya. Itu kebenaran universal. Agama itu kan orang selalu mengatakan kebenaran universal, sehingga bisa diukur dengan satu kebenaran universal. Kebenaran universal itu mutlak dan relatif. Kalau agama itu ukurannya mutlak. Lihat kriteria mutlak itu siapa? Itu diukurkan pada semua agama boleh Pak? Karena universal. Universal. Tapi kalau budaya itu tidak universal Pak. Budaya itu kebenaran berdasarkan daerah. Budaya di mana itu ada. Kalau ukur budaya ini dengan budaya ini tidak boleh, pasti salah nanti. Bisa jadi salah. Gitu loh. Tapi kalau kebenaran universal pakai satu patokan, dinilaikan pada semua. Berarti memang kalau tidak sesuai dengan mutlak. Sekarang patokannya apa? Patokannya apa? Kebenaran mutlak. Iya, patokannya satu. Ya. Kebenaran mutlak itu tadi sudah saya jelaskan tadi. Ya, mau diulangi lagi. Ya, satu kebenaran mutlak. Kebenaran yang berasal dari Tuhan Maha Pencipta, yang disampaikan pada utusannya untuk diberitahu pada manusia. Isi di dalam kebenaran itu tidak ada pertentangan. Isinya tidak ada pertentangan. Yang ketiga, tidak pernah berubah, tidak dipengaruhi oleh tempat maupun waktu. Udah ada berapa itu? Sesuai dengan 3. Ya, itu aja. Dan isinya tentunya di dalamnya saya tidak mengukur, karena di Al-Quran itu kan berisi pengkabaran masa lalu dan masa depan, dan aturan hukum terkait bagaimana manusia hidup, kan gitu. Ya, itu cukup dengan 4 tadi itu. Silakan koreksi masing-masing agama. Ketika Bapak sudah mengatakan bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhan, itu sudah Bapak sudah tidak universal lagi. Sudah tidak universal lagi. Karena ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Pihak tertentu yang mengatakan? Iya, orang ateis yang tidak mengatakan itu Tuhan tidak ada. Bagi mereka kebenaran itu adalah Tuhan itu tidak ada. Bagi mereka? Iya, bagi mereka. Ketika Bapak mengatakan bahwa kebenaran universal itu datang dari Tuhan, itu sudah bukan universal lagi. Loh, begini Pak, yang dikatakan kebenaran karena ukurannya keyakinan Bapak jelas. Loh, kalau dia Pak tidak mengakui Tuhan, berarti sudah tidak punya patokan. Nah, itu berarti patokan Bapak. Loh, dia punya patokan sendiri. Nah, dia punya patokan. Ada nggak patokannya? Diukur lagi. Ya patokannya itu bahwa Tuhan tidak ada kok. Tuhan tidak ada. Menurut mereka. Berarti dia tidak punya patokan, karena Tuhan tidak ada. Ya, Tuhan tidak ada itu sudah patokan Pak. Patokan itu maksudnya ya. Pak, pedoman. Menurut Bapak. Menurut Bapak. Kalau kita nggak punya patokan, maka tidak perlu bicara apapun. Patokannya itu Pak, kitab itu loh Pak, petunjuk. Jadi orang beragama, makanya kenapa kok itu dinilaikan pada orang yang beragama, yang punya patokan, yaitu kitab masing-masing. Kalau orang tidak, Dokter Suryadi, kita kasih waktu. Nanti kalau orang tidak percaya Tuhan, berarti tidak punya patokan. Sebentar, kita dengar dulu Dokter Suryadi. Nanti dilanjut. Nanti. Ya, saya harus adil. Monggo, Pak Dok. Monggo. Diskusi apapun harus bawa ukuran. Kalau kita tidak punya ukuran, jangan diskusi. Dan ukuran ini ukuran yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa saya bawa ukuran saya sendiri, orang lain bawa ukurannya sendiri. Tapi harus ditemukan dulu ukuran yang bisa diterima bahwa itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita nggak boleh misalkan orang kafir mengatakan begini atau ateis mengatakan begini. Jadi dia punya ukurannya sendiri. Terus kita terima ukuran itu nggak bisa. Apakah sikap bahwa
Tuhan tidak ada itu benar. Ini harus dibuktikan dulu. Kalau sudah dibuktikan ternyata salah, ya nggak boleh dijadikan ukuran. Sekali lagi, kalau kita mau berdebat, berdiskusi apapun, berdialog apapun, seperti kita tadi, kita punya ukuran. Ukurannya adalah Al-Quran hadis. Soal kemudian bahwa ada pemahaman atau penafsiran beberapa sisi dari Al-Quran itu berbeda, disitulah letaknya kita mencoba untuk menemukan, gitu. Sehingga tapi ukurannya harus ada. Kalau nggak ada, ngapain kita ngobrol, gitu. Sehingga kita lalu bisa menerima. Misalkan tadi bicara soal wahyu, dimaknai sebagai apa, ilham, inspirasi, macam-macam tadi. Kita bisa ketemu, gitu loh. Nah gitu loh Pak. Jadi mohon maaf Pak, berbahaya sekali kalau Bapak mau diskusi lalu tidak menggunakan ukuran masing-masing. Loh, kalau nggak menggunakan ukuran masing-masing itu tidak mungkin, karena setiap orang bawa ukuran. Tetapi ukuran yang dibawa itu kalau dalam diskusi kita harus diduduk perkarakan dulu, benar atau salah. Jadi ukurannya kan kitab atau kan? Nah, tapi selalu diperbandingkan yang ada kitabnya. Kalau betul, konteksnya itu sudah jadi ya, sudah jadi. Namanya ini starting pointnya sudah jadi bahwa Al-Quran adalah kebenaran. Itu siapapun sudah terima gitu loh. Nah, itu sudah jadi namanya Pak. Tapi sebelum kita jadi, kita boleh menduduk perkarakan dulu ukuran kebenaran. Tapi masalahnya sudah jadi. Seperti beberapa tempat ketika kita berdiskusi, saya tanya kepada para pendeta, Pak, makna sebuah pesan berupa buku itu terletak pada tulisan ini atau teksnya, atau terletak pada orang yang membawakannya. Itu untuk mencari ukuran. Karena kalau orang mengatakan bahwa makna ada di dalam kepala orang, ya nggak usah kita diskusi. Karena yang kita diskusikan adalah isi yang ada di gitu loh. Ini namanya harus ada ukuran. Kalau kita lalu jangan pakai Bapak ya, jangan pakai Mbak loh. Lalu pakai apa? Maka tadi kalau belum ada kita temukan. Kalau kita kebetulan di sini sebagai sama Muslim, maka ukurannya sudah jelas. Al-Quran hadis gitu sudah jelas. Sehingga sangat berpeluang bahwa di dalam memahami Al-Quran hadis ada sisi perbedaan dan gitu. Maka itu dijelaskan tadi. Wahyu beliau ngotot, dijelaskan seperti ini kan gitu. Nah, sehingga maknanya begitu. Kita bisa mengerti. Mengerti tidak harus mesti setuju, tapi kan menjadi mengerti bahwa ada sisi yang dipahami secara begini gitu loh. Jadi hati-hati kalau kita berdiskusi tanpa ukuran, mohon maaf, kita nggak perlu diskusi lagi. Dan dalam konteks hari ini ukurannya udah jelas, yaitu Al-Quran gitu loh. Dan Al-Quran sudah dibuktikan bahwa itu kebenaran dari Allah kan gitu kan. Tadi kan sudah datang dari Allah. Datang dari Allah buktinya apa? Buktinya aku nggak bisa bikin Al-Quran. Kan gitu Pak. Kalau saya bikinan saya kan sampai bisa gawe. Nah, tapi karena datang dari Gusti Allah kita gawe kembali. Jadi mohon dalam konteks diskusi apapun, pertama kita memang harus mendudukkan sebuah ukuran. Jangan sampai lalu tidak ada ukurannya. Dan ukuran itu tidak serta-merta apa yang kita punyai langsung dibuang. Kalau yang kita punyai adalah ukuran yang memang benar dan bisa dibukti, uji bahwa itu benar, ya itu harus dipakai. Kira-kira begitu. Betul. Jadi kalau dengan orang yang ateis, persoalannya lain. Ateis dengan yang tidak ateis, bukan mengukur yang sudah ada, pembandingan namanya, punya ukuran. Kalau ateis dengan tidak ateis, itu bicara mengenai bagaimana mempertahankan keberadaan Tuhan, atau yang satu nyatakan tidak ada. Ayo kita buktikan, atau tidak. Gitu. Kalau tadi kan mengukur berapa kitab yang sudah ada kitabnya agama itu. Ini diperbandingkan, kan gitu Pak ya? Ya. Oke, Ustaz Ahmad. Mungkin tadi saya bilang makanya. Jadi kalau kita seiman, tadi ukurannya adalah sama Al-Quran hadis. Karena kita seiman ya. Kemudian kalau tadi kita lintas iman, makanya yang kita uji adalah yang kamu pegang apa? Bible. Saya Muslim, Quran. Ukuran kamu Bible, ukuran saya Quran. Ayo kita cek. Nah, kemudian bagaimana ngeceknya? Ya tadi itu kita tidak boleh persepsi kita menjadi dasar. Enggak boleh, tapi berdasarkan teks yang ada. Teks kamu mengatakan begini loh. Gimana ini? Oh itu penafsirannya begini. Dasarnya apa? Oh dasarnya asumsi saya, menurut saya. Oh kalau menurut saya subjektif. Jadi ukurannya itu jelas. Saya setuju dengan beliau.
Ada ukuran, nggak boleh tanpa ukuran. Kalau ateis nyatakan tanya mana kitabmu sebagai patokan, nggak ada. Tidak bisa diukur. Oh ini masalah Sama kitabnya aja beda-beda. Ah, iya. Apalagi nggak ada kitabnya. Nggak, maksudnya Islam kan juga menyebutkan ya perbedaan itu adalah rahmat, kan seperti itu. Jadi saya kira ini kalimat sakti yang menurut saya sangat indah malam ini. Kita bisa berbeda tapi bisa berdiskusi seperti ini. Mungkin di tempat lain kami sudah dilempari batu mungkin. Tapi ini sebuah keindahan. Ada perbedaan itu rahmat kan begitu. Jadi perbedaan itu tidak terjadi hari ini saja. Kami misalnya mengartikan wahyu tanpa syariat atau setelah Nabi Muhammad ada lagi wahyu atau nabi, kan juga patokannya Al-Qur'an. Coba buka An-Nisa 69 ya. Wa may yuti'illaha war rasulah. Di situ kan isim ma'rifah itu war rasulah. War itu ada alif lam ra. Itu jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika an'amallahu alaihim minan nabiyina wasidikina wasyuhada'i wasulihin. Ini yang kemudian saya kalau diskusi next itu akan kaitkan dengan aku penutup tapi aku juga pembuka. Jadi ketaatan kepada Rasulullah SAW itu bisa membuka nikmat kenabian, tapi kenabian yang tidak terputus dengan Rasulullah. Coba kalau di situ isimnya isim nakiro tidak tertentu, Rasul siapa yang dimaksud kan gitu? Panjang lagi. Panjang lagi Pak itu Pak. Itu kita akhiri. ini lagi sedikit apa ya? Ini lagi maaf ya. Tadi saya tidak mengukur dengan Al-Quran, tidak mengukurnya. Yang diukur ini Kristen mengaku saya mutlak, Taurat Yahudi saya mutlak, Islam mutlak. Ini loh ukuran. Mana yang sesuai dengan kriteria itu? Apa itu Pak? Kriteria umum loh yang saya pakai tadi itu Pak. Ya apa itu Pak? Ya? Tadi Kebenaran mutlak itu tadi. Datang dari Yang dengan kriteria. ya. Evaluasi ini ke sini, evaluasi ini ke sini, ini ke sini. Mana yang benar? Maaf loh, saya tidak pakai Al-Quran loh. Saya banyak belajar tentang mengenai kebenaran dan filsafat. Filsafat dari manusia. Sama-sama S3 Pak. Saya juga S3 sudah. Gitu. Maaf ya, buku saya juga banyak. Saya punya 13 buku. Gitu. Tapi bisnis Pak. Buku bisnis. Gitu. Jadi pegangan saya bukan Quran loh Pak. Ini Injil, ini Taurat. Ini Al-Quran. Ini loh pedoman saya yang saya pakai tadi, kriteria. Makanya pembandingan itu dibandingkan dievaluasi pakai ini kriteria. Saya tidak pakai Al-Quran tadi. Ya. Nanti dilihat aja mana yang sesuai dengan ini. Silakan lalu sendiri, kan gitu. Ya. Jangan salah tanggap loh, gitu. Jadi kriteria umum yang saya pakai, kriteria universal tentang sebuah kebenaran mutlak dengan kriteria yang insya Allah mungkin orang ilmuwan dunia sepakat bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Kriterianya ini, tinggal nanti ini kan begitu kan, beres sudah. Monggo silakan evaluasi sendiri. Baik, sebelum ditutup, saya secara person hanya sekedar mencatat satu. Mohon dimaafkan kalau ada kata dari saya yang tidak pada tempatnya. Saya kok pribadi kok Sebentar. Supaya jenengan lebih dapat gambaran nanti setuju atau enggak setuju, monggo silakan. Karena jenengan tadi kan berbicara tentang iman dan pengetahuan dan konteksnya kan agama, supaya beliaunya menjelaskan bahwa agama itu harus diposisikan sebagai keimanan atau pengetahuan. Monggo. Closing. Ayo wes. Wes salah. Nanti nambah lagi. Tidak tahu ya saya yang dimaksudkan. Begini. Saya ini orang yang tidak mau beriman sebelum saya berilmu. Karena keimanan yang terbangun tanpa ilmu itu sudah berus omong kosong. Maka kita harus mengilmui dulu.
baru kita berilmu. Karena itu saya memandang agama itu harus diposisikan, meskipun juga tidak salah memposisikan sebagai belief system, tetapi juga harus ingat itu juga true system, sistem kebenaran. Karena itu agama itu juga harus kemudian kita uji, kita kenali isinya dan kita temukan kebenarannya. Karena kebetulan saya mencari agama tidak langsung ke Islam. Saya pergi kemana-mana. Bahkan sempat menjadikan Pancasila itu sebagai agama. Ya maklum lah, orang hidup nggak punya orang tua yang mengerti agama, kira-kira begitu. Tapi justru saya syukuri dari proses itulah, lalu saya menemukan Islam lewat konteks menguji kebenaran. Dan lalu saya menemukan kebenaran. Andaikan Islam nggak benar, saya nggak akan berislam. Karena saya bersinggungan dengan Hindu, bersinggungan dengan Buddha, bersinggungan dengan Kristen secara intens waktu itu. Tapi kemudian aku memilih Islam ketika saya lalu mencoba mencari uji bukti tentang kebenaran. Oleh karena itu saya sangat menyesalkan kalau agama semata-mata diajarkan sebagai sebuah keyakinan atau keimanan, lupa tentang esensi kebenaran. Bagi saya ucapan Kanjeng Nabi, mudah-mudahan ini sahih, al-Islam adinul akal, gitu ya. Dan memang Islam itu untuk agama itu untuk orang yang berakal kan, gitu kan ya. Maka akal ini yang diberikan Allah kepada kita itu adalah alat untuk kita menguji, mengetahui bukti benar dan salahnya. Jadi akal ini adalah instrumen untuk tahu benar dan tidak benarnya sesuatu. Nah, ketika saya mempelajari Islam, maka Islam ini juga harus teruji kebenarannya. Nah, kalau sudah ketemu kebenaran, maka ini akan dijadikan ukuran. Saya mohon maaf, Gusmuh, saya nggak setuju tanda petik dengan penjenengan tadi. Penjenengan bilang katakannya tidak mengenai Al-Quran, karena ukuran yang sampean gunakan tadi sesungguhnya tersimpan di dalam Al-Quran. Nah kan itu. nah, demikian pula yang sudah kita bangun sekarang ini, ukuran kebenaran itu di dalam Al-Quran. Walaupun berhubungan dengan siapapun, itu yang kita pegang. Tapi ingat, ketika menemukan bahwa Al-Quran itu benar, itu melalui sebuah proses keilmuan, bukan proses keyakinan dulu. Nah, seperti itu. Sehingga pertanyaan tadi ke menjenengan semua, itu kan terlihat bahwa ini konotasi bagaimana kita menggunakan kemampuan akal pikir kita untuk berargumentasi. Agar dengan demikian kita lalu bisa menemukan titik benar itu. Kira-kira begitu ya. Nah, saya kira itu saja. Oke, beliau masuk menambah dikit. Satu ayat. Lau kana min indi ghairi la lawajadu ikhtilafan katsira. Nah, itu digunakan oleh beliau tadi. Itu yang Islam. Iya. Ayat Al-Quran surat An-Nisa. Kalau datangnya bukan dari Allah, akan Anda dapati perbedaan-perbedaan yang banyak. Kalau tadi saya membuat kriteria untuk Islam, yang lain tidak akan setuju, langsung nolak. Iya. Makanya saya membuat yang universal, biar yang lain juga sama-sama mengukur. Cocok. Akhirnya ternyata Islam mengukur, oh sama ini. Kalau Kristen juga mengukur, oh ini benar. Apakah sesuai? Nah ini, makanya kenapa kok saya sebagai orang Islam, tapi dia kriteria itu umum dipakai oleh semua agama, terutama yang 3 agama itu, yang dikatakan agama samawi. Gitu. Kalau sampean mengukur cara Islam, oh sampean, gitu loh. Ternyata benar Pak. Ya sudah benar. Karena saya orang Islam, otomatis saya, Islam ini benar kan begitu. Jadi saya memakai kriteria itu secara umum, universal, sehingga siapapun menerima ukuran itu. Itu loh Pak. Ya, bagus. Jadi begini saya jelaskan. Beliau ini cum laude, jadi mahasiswa Gus Beti 3 tahun. Kalau 6 tahun lebih cum laude lagi. Oke, saya maaf, sudah ya. Saya harus mengambil keputusan, kita closing ya. Dan semoga pertemuan ini bukan yang terakhir. Nanti kita kapan-kapan bisa diskusi lagi. Ya seperti yang jelas, nggak usah harus formalistik yang gimana, santai aja mengalir. Saya resmi, saya undang ke rumah. Nanti waktu saya tentukan. Saya akan juga masalah yang akan didiskusikan. Biar fokus. Ya, cocok. Di rumah saya nanti, di rumah saya. Insyaallah. Biar. Temanya disepakati dulu. Siap. Cocok. Saya yang kedua, saya nggak setuju kalau ini yang jadi moderator. Cocok. Moderator memang ngomong tentang pembicaraan loh. Kamu bisa. Gue sudah kuaran. Kan yang mau nyangkut sama saya.